lebih lama. Aku senang sekali. Aku ingin berteriak. Woohoo! Canterlot, kami datang. Oh, aku berharap bisa melihat kemeriahan di sana. Itu tempatnya. Canterlot. Oh, bukankah Canterlot terlihat indah tahun ini? Iya, aku harap setiap hari adalah malam penuh hangat. Banyak sekali yang bisa kita lihat. Sampai-sampai aku merasa mataku akan keluar dari kepalaku. Aku punya ide. Kita bermain, aku melihat dengan mata kecilku selama kita berjalan-jalan. Biarkan aku yang pertama ya. Aku lihat tongkat permen berkaki 8. Aku lihat kuda poni putih. Aku melihat beberapa kuda poni memakan sebuah rumah kue. Itu aku. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, apa makna persahabatan? Kini ku tahu sejak berteman, petualangan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, magis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Aku tidak percaya Putri Celestia memilih kita untuk memainkan peran terpenting musim ini. Apa kalian tahu kalau ini merupakan kehormatan untuk kita semua? Aku harap dia tidak berpikir begitu. Aku tidak bisa naik ke pentas. Aku tidak mau setiap kuda poni melihatku. Fluttershy sayang, tidak ada yang harus kau khawatirkan. Tidak? Tentu tidak. Semua kuda poni di Equestria akan menyiapkan pawai mereka untuk Heartwarming Eve. Dan itu sudah tradisi. Mereka akan terlalu sibuk untuk datang ke drama kita? Tentu tidak. Kita akan menjadi bagian dari pawai Canterlot terbesar, drama terpenting di seluruh Equestria. Ada banyak kuda poni yang menonton kita. Banyak? Ratusan. Ratusan? Mungkin bahkan ribuan. Oh, rambutku. Applejack, maukah kau menutup jendelanya? Rainbow Dash, Rainbow Dash. Terima kasih, terima kasih. Drama ini seharusnya untuk Equestria, bukan pertunjukan Rainbow Dash. Tentu saja ini adalah pertunjukan Rainbow Dash. Aku adalah bintangnya. Fluttershy, kau harus keluar sekarang. 2 menit lagi layar dibuka. Twilight, biar aku yang mengatasinya. Oh, rambutku. Pawai malam penuh hangat itu mengenai harmoni dan persahabatan. Wah, sudah asal juga ya. Aku sudah siapa? Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum kehidupan Celestia yang tentram, dan sebelum para kuda poni menemukan dataran Equestria yang indah, para kuda poni tidak mengetahui harmoni. Itu merupakan masa yang kelam. Masa ketika para kuda poni terpecah oleh kebencian. Aku tahu, apa kau mempercayainya? Selama masa kelam ini, terdapat 3 suku. Pegasus, Unicorn, dan kuda poni bumi. Tidak mempedulikan apa yang menimpa suku lain, hanya memikirkan keselamatan sendiri. Pada masa kelam itu, Pegasus bertugas untuk mengurus cuaca. Tetapi mereka membutuhkan balasan, makanan yang hanya dapat tumbuh oleh kuda poni bumi. Para unicorn pun membutuhkan hal yang sama. Sebagai pengganti siang dan malam yang mereka hadirkan. Ketidakpercayaan di antara mereka semakin lama semakin memburuk sampai suatu saat tiba. Lalu, sebenarnya apakah itu? Sebuah badai salju yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan segalanya yang ada di situ. Para kuda poni bumi tidak dapat mengolah ladang mereka. Para kuda poni merasa kedinginan. Rumah para Pegasus pun kondisinya tidak baik. Para Pegasus kelaparan.
Para unicorn pun kedinginan dan juga kelaparan. Kekuatan para unicorn tidak dapat melawan badai. Setiap suku saling menyalahkan tentang kondisi itu. Kemarahan para kuda poni pun bertambah, lebih buruk dari badai salju yang datang. Setiap suku sepakat untuk mengadakan pertemuan, membahas untuk menghadapi badai salju itu. Setiap suku mengirimkan pemimpinnya. Anak perempuan dari Raja Unicorn, Putri Platinum. Raja Pegasus, Komandan Hurricane. Dan terakhir, pemimpin kuda poni bumi, Chancellor Puddinghead. Berharap ketiga suku dapat berdamai dan menyepakati sebuah cara untuk keluar dari permasalahan ini. Yang ingin kami ketahui, kenapa para poni menimbun makanan? Kami tidak menimbun makanan. Tunggu, kau benar. Kami melakukannya. Itu karena para Pegasus membuat badai salju ini. Ya, begitulah. Untuk ribuan kali kukatakan, bukan kami. Kami tidak menciptakan salju. Pasti para unicorn. Mereka membuatnya dengan sihir yang mereka miliki. Beraninya kau. Kami tidak seperti Pegasus. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tidak akan pernah. Baiklah, kalau kalian yang bukan berasal dari bumi tidak menghentikan kekuatan aneh kalian untuk membekukan kita semua, aku punya ide. Mengejutkan, kuda poni yang biasanya tidak pernah memiliki ide. Komando Hotet, tolong bersikap sopan. Kau bukanlah bosku, putri yang sombong. Maaf, aku memang seorang putri dan aku tidak akan berbicara dengan cara seperti itu. Tapi aku yang akan pergi duluan. Tidak, aku duluan. Aku yang duluan. Aku lebih dulu. Dan badai salju pun semakin hebat. Pertemuannya pun tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Masing-masing pulang dengan tetap membawa keluhan yang tidak pernah terselesaikan. Perhatian! Jadi, kalian penasaran dengan yang terjadi? Oh, Komandan, bagaimana dengan hasil penemuannya? Mengerikan. Para pemimpin suku lain sangat tidak sopan. Apa mereka tidak menyadari kita adalah suku yang kuat dan tidak tertandingi? Kita harus menunjukkannya pada kuda-kuda yang lemah itu. Clover the Clever, aku membutuhkanmu. Ya, Yang Mulia. Apakah suku yang lainnya melihat penyebabnya? Itu sangat tidak mungkin. Aku tidak bisa berdekatan lagi dengan makhluk-makhluk rendahan itu. Para unicorn merupakan kuda-kuda yang mulia dan penuh keagungan. Kita tidak akan lagi bergabung bersama mereka. Bukankah akan lebih mudah ketika menggunakan pintu, Ketua? Mungkin untukmu, Smart Cookie. Aku adalah seorang ketua. Aku dipilih karena aku tahu bagaimana berpikir di luar kebiasaan banyak orang. Artinya, aku pun dapat berpikir dalam cerobong asap. Apa kau dapat berpikir dalam cerobong asap? Kau tidak akan bisa. Ya Tuhan, dengarlah. Aku baru saja menemukan ide yang sangat brilian. Tentu saja. Aku memutuskan bahwa para kuda poni akan melakukannya sendiri. Jadi artinya suku lain tidak akan bergabung. Awalnya aku pikir kita melewati bencana ini Jangan juga. khawatirkan mereka. Hanya kita yang memiliki makanan, kan? Sebenarnya kita kehabisan makanan. Baiklah, ini berarti kita akan mencari ladang baru di mana kita dapat menghasilkan makanan baru. Bersamaku sang pemimpin hebat, apa yang ditakutkan lagi? Kemana kita harus memulainya? Intinya adalah kita harus menemukan ladang yang baru. Ayo Private Pansy, ayo bergerak. Hap 1, hap 2. Kau harus bisa bertahan, Private. Kita tidak dapat membiarkan yang lain mengganggu kita dari misi ini. Untuk menemukan dan jika memungkinkan menaklukkan sebuah tempat baru. Menaklukkan, Yang Mulia? Kau tidak akan tahu di mana musuh kita bersembunyi. Aku tidak melihat musuh. Cuma salju. Siapa itu? Baiklah, ini memang sudah saatnya. Oh, ini lama sekali.
Kuku kakiku sakit. Berapa lama lagi kita harus berjalan? Kira-kira 5 menit lagi, Yang Mulia. Aku tidak mengira bahwa untuk menemukan tempat yang baru akan begitu sulit. Tapi ini akan sangat berarti. Benar kan? Hamba berpikir mungkin ketiga suku sudah berusaha keras. Berhenti! Ada apa, Yang Mulia? Benda itu, lihatlah. Yang Mulia, itu hanyalah sebuah sungai kecil. Kita bisa menyeberang dengan mudah. Aku tidak mau gaunku basah. Aku tidak mau terlihat buruk ketika sampai di tempat baruku. Aku tidak mau terlihat seperti kuda poni berlumur. Atau lebih parah lagi, seperti Pegasus yang kasar. Aku tidak mau sekelas dengan mereka. Di sisi lain, aku tidak masalah melihatmu membungkuk membantuku. Hati-hati dengan gaunnya ya. Itu lebih berharga dibandingkan semua buku di perpustakaan. Ya. Ini jelas arah yang tepat. Sepertinya kita hanya berputar-putar. Itu tidak mungkin. Apakah kau menganggap aku salah membaca peta? Tentu saja bukan kesalahanmu, Ketua. Hanya saja ada beberapa lubang di petanya dan... Tentu. Bagaimana aku dapat melihat kemana kita akan pergi? Iya, Atau berbicara? Aku butuh berbicara. Bagaimana kita bisa selamat jika aku diam saja, ya kan? jangan sampai terjadi, Ketua. Hanya saja, peta yang kau pakai ini sebenarnya terbalik. Aku memiliki sebuah kabar untuk Bu Kuki. Bumi itu bulat. Tidak ada yang di atas dan di bawah. Anda benar. Suatu keringanan untuk hamba bahwa Anda yang bertanggung jawab akan petanya. Keringanan? Kau tidak perlu merasa beruntung. Kalau ada kuda poni yang membutuhkan keringanan di sekitar sini, itu adalah aku. Aku ketua dan kau hanyalah... Sekretaris. terserah. Kau ambil petanya ketika aku menikmati keringanan. Baiklah, Ketua. Dan begitulah, setiap pimpinan berjalan melalui jalan mereka. Namun sebenarnya, mereka semua tiba di sebuah tempat baru yang sangat menakjubkan. Tidak ada satupun kuda poni yang pernah melihat surga sebelumnya. Ini adalah tempat baru yang selama ini kita cari. Betapa indahnya. Aku bisa melihat rumah baruku dari sini. Aku resmikan tempat baru ini bernama Pegaspolis. Aku tidak pernah melihat permata-permata ini. Batu rubi ini mempesona. Seluruh tempat ini mempesona. Aku sangat terpesona. Atas nama unicorn, aku namakan tempat ini Unicornia. Udaranya, pohon-pohonnya, kotorannya. Kotoran ini adalah yang terkotor di dunia. Dan menyuburkan juga, cocok buat menanam. Atas nama dua kuda poni, aku berpikir aku akan menamakan tempat ini Deerfield. Bagaimana jika di bumi? Bumi, selamat untukku yang dapat memikirkannya. Hah? Kita sudah menemukan rumah baru. Aku akan mengibarkan bendera pertama. Tidak akan. Aku pun juga. Aku yang pertama kali menemukannya. Kalian semua salah. Ini adalah Unicornia. Namanya Pegasopolis. Bumi, Pegasopolis. Unicornia. Ayo kita bertarung. Yang terbaik akan menang. Itu sangat brutal. Clover the Clover. Masukkan mereka ke penjara sekarang. Penjara apa? Aku harap kita semua bisa tenang. Aku setuju. Kita semua harus tenang. Aku pilih tenang. Tapi kau harus mengikuti apa yang kuperintahkan, Private. Kita akan memenangkan pertempuran ini. Siapa yang berani melemparkan bola salju kepadaku? Tunggu sebentar. Dari mana semua salju ini berasal? Oh tidak, tidak lagi. Dan akhirnya, surga yang telah ditemukan segera hilang. Terkubur di bawah selimut salju dan kebencian yang sangat tebal. Sudah tidak indah lagi, tidak mempesona. Dan ini penuh salju tebal. Tidak ada lagi kehebatan. Yang ada adalah... Sudahlah, teruskan. Mereka semua mencari perlindungan. Mereka mencari kemana-mana. Tetapi hanya ada satu gua yang dingin dan juga tersembunyi. Dan tentu saja semuanya harus berbagi. Dan pastinya tidak ada yang senang akan hal itu.
Kumohon, Komando Hotet. Komandan Hurricane. Kumohon, Komandan. Maukah kau mundur sedikit dan memberikanku tempat terhormat? Maksudmu seperti ini, Yang Mulia? Tentu tidak. Kau lihat garis tak nampak ini, kan? Private, buat garis teritorial kita agar semuanya melihat. Kalian lihat garis tidak tampak ini? Tidak ada unicorn atau kuda poni yang boleh melewatinya. Ini adalah bagian dari Pegasopolis. Clover the Clover. Smart Cookie? Aku tahu. Apa yang kau lakukan? Jangan pergi dari batu itu. Aku tidak mau berbagi dengan para musuh. Batu itu tentu saja termasuk ke wilayah Unicornia. Itu milik kami. Siapa tahu terdapat banyak permata di sana. Aku tegaskan bahwa batu itu wilayah Pegasopolis. Lepaskan batu itu. Batu itu milik kami. Oh, kalian menemukan batuku? Aku mencarinya kemana-mana. Hei, kau melewati wilayah kami. Yang menemukan memilikinya, yang kalah menangis. Itu tidak akan terjadi. Berikan batunya padaku. Hei, berhenti! Itu bukan milikku. Bukan milikku. Berhenti! Aku bilang berhenti. Beralih daripada. Hei, berhenti! Ayo, beralih. Berhenti! Semuanya lihat, pintu masuknya. Ini wilayah Pegasopolis. Bagus, sekarang tidak ada jalan keluar. Kita terjebak. Kalian berdua yang harus menerima takdir. Kalian tidak berbuat apa-apa, hanya bertengkar satu dengan yang lainnya. Kau pun bertengkar, Yang Mulia. Ya, bahkan lebih buruk. Aku tidak pernah berkelahi sehebat kau. Sungguh menggelikan. Para unicorn tidak pernah berkelahi. Karena para unicorn tahu kalian tidak akan pernah bisa menang. Kuda poni bumi itu bodoh sekali. Pegasus adalah kuda-kuda kasar. Ini kan kuda egois. Apa itu? Mereka itu Windigos. Windigos? Guruku Star Swirl memberitahukannya padaku. Mereka adalah para hantu yang memakan pertengkaran dan iri hati. Semakin besar rasa bencinya, maka akan semakin dingin terasa. Ini semua salah kita. Ketiga suku. Kita yang membawa badai salju ini dan bertengkar dan tidak saling percaya. Ini pun yang menghancurkan tanah kita. Dan sekarang tubuh kita akan sedingin hari kita. Dan ini semua karena kita saling membenci. Aku tidak membenci kalian. Sebenarnya aku lebih membenci Komander Hurricane dibanding kalian semua. Sebenarnya aku tidak terlalu membencinya. Aku cuma sangat tidak suka padanya. Aku juga tidak membenci kalian. Aku pun tidak. Tidak peduli perbedaan kita. Kita semua sama-sama kuda poni. Apa itu? Aku tidak tahu unicorn bisa melakukannya. Aku juga tidak tahu. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi aku tahu itu bukan hanya dari diriku saja. Itu berasal dari kita bertiga, bersama dalam persahabatan. Sepanjang malam, ketiga kuda poni tersebut tetap menyalakan api persahabatan dengan menceritakan kisah mereka dan juga bernyanyi. Tentu saja, menjadi lagu musim dingin kita hingga saat ini. Sejak itu, kehangatan dari api, lagu, dan gelak tawa mereka menyentuh para pimpinan suku. Tubuh mereka pun mencair. Itu pun juga mencairkan hati mereka. Para ketiga pimpinan sepakat untuk berbagi tanah yang indah itu dan hidup dalam harmoni selamanya. Dan bersama mereka menamakan tanah baru mereka Equestria.
terhormat bahwa Putri Celestia memilih kita. Dia pasti berpikir kita ini contoh karena kita adalah teman baik. Applejack, aku pikir kau telah menutup semua jendela. Jangan salahkan aku. Rainbow Dash yang seharusnya melakukannya. Dia memiliki sayap. Kenapa selalu aku yang melakukan di tempat-tempat yang tinggi? Kenapa bukan Twilight yang dapat melakukan sihir?